Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Karodi Putra, Program Studi Informatika Universitas Teknik Indonesia, NPM 193121112. Pada hari ini saya akan membuat web portal menggunakan CMS dari WordPress. Oke. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah kita harus menginstal SAMPP untuk menjalankan web server, yaitu Apache dan juga MySQL. Langkah kedua, kita harus mempersiapkan atau mendownload CMS dari WordPress. Untuk ini kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak here. Setelah itu hasil ekstraknya kita bisa cut, masukkan ke htdocs tempat SAMPP diinstal. Kita buat folder terlebih dahulu yang atas nama portal. Nama saya Bagaskara. Langkah selanjutnya, sebelum kita masuk untuk langkah penginstalan WordPress, kita membuat database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cmd atau command prompt. Sebelumnya kita harus masuk ke directory dari SAMPP MySQL yaitu bin. Setelah itu kita masukkan perintah MySQL min root. Setelah itu kita masukkan query MySQL yaitu create database db portal Bagaskara. Setelah itu pembuatan database selesai. Karena kita tidak membuat tabel dan lain-lain, maka kita bisa close. Langkah selanjutnya kita masuk ke URL localhost portal Bagaskara WordPress. Kita masuk ke adminnya dengan wp admin. Kita tunggu sejenak. Setelah itu kita akan diarahkan untuk ke setup config.php. Di sini kita diberikan informasi dan selamat datang ke WordPress. Sebelum kita memulai penginstalan WordPress ini, kita membutuhkan item-item yang ada di bawah ini. Kita langsung pencet ayo. Sini nama basis data kita tadi yang kita buat db portal Bagaskara. Itu nama penggunanya yaitu root, sandinya kosong, dan ini prefix tabel karena kita tidak membuat tabel tadi, jadi kita bisa abaikan saja. Kita bisa langsung kirim datanya. Setelah itu kita jalankan pemasangan. Di sini saya membuat web portal dengan tema traveling. Jadi saya membuat judul situsnya adalah Bagas Trip. Nama pengguna yaitu saya sebagai admin, jadi saya beri nama admin Bagas. Setelah itu kata sandinya kata sandinya adalah
Untuk kata saja saya tiga karena di sini tergolong lemah, tapi kita tetap bisa menggunakan password ini dengan cara menceklis checkbox yang ada di bawah ini, yaitu yang dengan setujui penggunaan candi yang lemah. Kita memasukkan email kita, saya masukkan email Teknokrat, halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini, kita tidak checklist. Setelah itu kita langsung menginstal WordPress-nya. Kita tunggu sejenak. Sampai proses instalasi dari WordPress berhasil dan kita diarahkan ke log masuknya atau login. Berhasil dan kita akan diarahkan ke log masuk. Karena itu tadi udah membuat nama pengguna kita adalah admin Bagas. Atau kita bisa memasukkan email pengguna tadi dan passwordnya adalah 12. Setelah itu kita masuk ke log masuk. Kita telah berhasil masuk sebagai admin. Inilah halaman admin dari WordPress-nya. Sebelum kita membuat konten-konten dari website atau blog kita dapat memilih tampilan atau temanya terlebih dahulu. Ini dia tema-tema bawaan dari WordPress-nya. Tapi saya memilih untuk menambah baru dari temanya. Kita tunggu sejenak. Sangat banyak tema-tema yang ditawarkan atau disajikan oleh WordPress ini dan sangat bagus-bagus. Untuk pembuatan web portal saya kali ini saya menggunakan tema yang bernama Astra. Kita bisa klik install. Dan tunggu proses pemasangannya. Setelah selesai terpasang, kita bisa langsung aktifkan. Setelah itu, sebelum kita mengedit tampilan, saya akan memasang plugin yang dapat membantu kita dalam mengedit website atau membuat website. Ini plugin-plugin bawaan dari WordPress kita bisa hapus. Kayak ini. Oke. Kita bisa menambah plugin. Saya akan menginstal editor klasik ini. Terpasang. Setelah itu saya akan memasang
plugin untuk mendukung tema Astra seperti starter template sini. Setelah itu Astra widgets. Setelah itu Elementor header and footer builder. Setelah ini selesai diinstal, ini juga selesai, ini selesai. Setelah itu kita balik ke plugin. Kita tunggu terlebih dahulu. Oh iya, saya akan menambah satu plugin lagi, yaitu Elementor, yang memudahkan kita untuk mengedit konten yang ada dalam website dari bawaan template-nya. Kita menggunakan Elementor dari sini yang gratis. Tunggu proses pemasangan network selesai. Cukup lama juga ya dalam proses penginstalan Elementor. Nah, sudah terpasang. Kita lari ke plugin terpasang. Setelah itu kita bisa checklist semua plugin yang telah kita install dan aktifkan. Setelah itu kita terapkan. Sudah muncul ya Elementor di sini. Setelah itu template statusnya sudah aktif semua ya. Setelah itu kita bisa memilih template. Kita bisa langsung klik build your website. Setelah itu kita dalam proses pembangunan websitenya kita menggunakan Elementor yang telah kita install tadi. Di sini kita ditawarkan atau disajikan tentang template website. Ada yang gratis dan ini yang premium, ini yang berbayar. Di sini saya akan menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Sangat banyak template. Oke.
Karena di sini saya temanya adalah tentang traveling, saya memilih outdoor adventure ini sebagai template. Kita berikan sebagai favorit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik tunggu sebentar. Kita bisa langsung skip and continue. Setelah itu kita continue saja terlebih dahulu, nanti kita mengeditnya di belakang. Kita langsung submit and build my website. Nah, kita tunggu proses penginstalan dari templatenya. Dengan waktu yang cukup lama. Maaf, ini kamera saya bermasalah. Nah, sini sudah kembali lagi. Tunggu proses penginstalannya. Mohon maaf Pak Ade, ini saya sambil melihat kamera saya tetap berjalan atau tidak. Soalnya tadi saya coba sering berhenti gitu. Oh, bermasalah. Coba kita ulang sekali lagi. Submit and build my website. Berjalan dengan baik proses penginstalannya.
sudah bertambah kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. 90%. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai dan akhirnya selesai. Alhamdulillah. Setelah itu kita bisa melihat langsung website kita. Kita tunggu sebentar. Kita bisa kembali ke halaman dashboard. Kita bisa ke halaman user kembali. Nah, sudah terinstall dengan baik template yang telah kita install tadi. Saatnya kita mengedit. Sangat memudahkan sekali template-template yang disediakan oleh WordPress ini dan menarik. Jadi kita bisa ke laman. Kita bisa mengedit. Ini kita hapus terlebih dahulu. Tidak bisa dihapus ternyata. Setelah itu kita akan menyunting dengan Elementor halaman home terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Elementornya. Untuk mengedit kita bisa mengklik sunting bagian. Kita tinggal pilih bagian mana yang akan disunting atau diedit. Nah, ini saya akan mengganti background atau gambarnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam konten. Kita bisa seleksi semua. Ini kita bisa drag ke sini. Untuk background saya akan menampilkan gambar Bromo. Untuk mencari posisinya kita bisa tengah bawah, kanan bawah. Kita bisa atur posisinya di sini.
ke tengah atas, yang kelihatan langitnya semua. Center left, terpusat. Di sini saya akan memilih karena saya saya memilih posisi di sini, yaitu tengah bawah. Setelah itu kita dapat mengganti teks ini di sini. Judulnya adalah Indonesia, indahnya Indonesiaku. Sini kita bisa ganti juga. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan di sini juga kita bisa tombolnya, kita bisa mengganti teksnya, pelajari lebih lanjut. Untuk tautannya kita tidak mengarah kemana-mana, maka kita masukkan simbol pagar aja di sini. Setelah itu kita ke bagian 2, yaitu tentang tulisan-tulisan, tentang quotes ya. Di sini saya tidak mengganti itu. Nah, di sini saya akan ganti dengan bagas strip. Nah, kita akan menyunting dan mengganti gambarnya dengan gambar saya sendiri. Ini gambar saya di Gunung Rajabasa Kalianda. Oke, sudah masuk dengan baik. Dan ini gambar saya, di hutan mangrove Pesawaran. Kita bisa ganti di sini deskripsinya. Kaki Gunung Rajabasa.
kaki gunung Rajabasa terletak di Kalianda, Lampung Selatan. Cukup sekian untuk deskripsi dari kaki Gunung Rajabasa. Ini kita bisa ganti juga. Ganti juga hutan mangrove Gebang Pesawaran Waran. Hutan mangrove Gebang Pesawaran terletak di dekat pantai Dewi Mandepa Pesawaran. Untuk tombolnya kita ganti lihat. Di sini saya tidak akan memasukkan URL atau menuju ke halaman mana-mana, jadi saya memasukkannya ke tanda pagar di sini, artinya tidak merujuk kemana-mana. Ini juga kita bisa ganti backgroundnya. Bagian 3 kita masukkan background gambar saya di hutan mangrove tadi. Itu kita bisa ganti langsung saja. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Juga ganti juga. Di Indonesia sangat banyak destinasi wisata yang sangat bagus pemandangannya. Di Lampung saja sudah sangat banyak tempat wisata. Bagaimana di provinsi lainnya di Indonesia.
Oh iya, setiap melakukan pembaruan dari website kita lebih baik, langkah lebih baiknya kita klik perbarui ini. Setelah itu ke bagian selanjutnya di home ini, saya akan mengganti gambar-gambarnya saja. Ini saya di Islamic Water Park. Ini di kiluan. Di Siti Jiheni. Ini gambar saya di Pantai Kedua Kalianda. So, kita bisa klik perbarui. Setelah selesai, kita bisa keluar ke dashboard. Kita bisa kunjungi situs kita untuk melihat editan kita tadi. Nah, sudah teredit dengan baik. Oke. Setelah itu kita akan mengganti logo-logo yang di sini dengan cara kita ketampilan, kita bisa sesuaikan. Kameranya mati kembali. Kameranya apa ini? Terlalu kameranya. Buat lagi. Perlu saya ngecek kamera saya dulu. Sudah tersetel kembali. Memakai Pak Ade. Nah, kamera saya yang di laptop rusak. Waduh. Ntar Pak Ade. Oke. Mohon maaf Pak Ade, ada kesalahan teknis. Kita akan mengganti logonya ini. Kita akan masuk ke pembuat header, ke site title logo.
Kita ganti logonya. Logonya saya sebagai strip, lewati pemangkasan karena sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh WordPress. Untuk logo retinanya juga sama saja. Lebar logo kita bisa atur di sini. Nah, cukup. Kita bisa langsung terbitkan. Kita sesuaikan tampilan kembali. Kita juga bisa menambahkan set icon situsnya, dimana kita nanti di sini akan muncul logo kita. Lewati pemangkasan. Nah, ini sudah dengan logo kita. Kita bisa terbitkan kembali. Setelah itu kita lihat hasil dari logo belum terpasang. Kita lihat lagi, tampilkan, sesuaikan. Lewati pemangkasan, lebarnya, baik. Ini tadi untuk memunculkan nama judul situs kita di bawah dari logo. Itu ada slogannya. Di sini saya akan memasukkan slogan Indonesia Maju. Lalu saya terbitkan. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi menunya, itu yang di sini. Sini dari template-nya ada menu home, about, service, project, dan kontak. Sini akan saya ganti menjadi bahasa Indonesia, yaitu beranda, menjadi beranda. About, tentang,
service, pelayanan. Nah, pelayanan apa saja? Project, aktivitas, kontak, itu bisa diterbitkan sampai telah terbit. Di sini kita juga bisa menambahkan item. Di sini kita bisa menambahkan item apa. Kita klik tambah. Tapi saya untuk sementara tidak membutuhkan menu-menu baru. Itu kita keluar dari konfigurasi menu ke widget. Di sini ada informasi-informasi, itu pengaturan beranda. Tampilan beranda kita di sini saya memilih sebuah halaman statis. Sebuah halaman statis saya, yaitu yang dari bawaan template ini, beranda saya. Kalau pos-pos terbaru kalau saya memilih pos-pos terbaru, ini berdasarkan dari postingan saya berandanya. Di sini berandanya adalah home yang tadi, home. Kita terbitkan kembali. Jika ini ada jasa tambahan, ini digunakan untuk mengatur tampilan-tampilan. Saya tidak menggunakan ini. Setelah itu kita bisa keluar dari sesuaikan ini. Kita bisa lihat kembali kita klik beranda, akan keluar berandanya, yaitu ini. Dan tentang ini berisikan siapakah atau apakah Bagas Trip ini, dan pelayanan apa saja yang diberikan di Bagas Trip ini, aktivitas untuk proyeknya itu ya adalah ada water sports, winter sports, camping, kontak untuk menghubungi pihak kami. Mengatur laman-laman statis, saya akan mencoba memposting postingan atau memposting konten. Di sini ada postingan bawaan dari WordPress-nya, yaitu Hello World atau Halo Dunia. Ini saya akan mencoba memposting. Saya tambah baru. Di sini saya akan menggunakan Elementor.
Sini saya akan menambahkan tajuk widgetnya. Selamat datang di Bagas Trip. Setelah itu kita akan menambahkan teks di sini. Bukan teks ini, artinya akan menambahkan teks di sini. Bagas Trip adalah Bagas Trip adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Bagas Trip sangat handal dalam memilih destinasi wisata. Segini saja. Nah, itu kita bisa klik ini lagi untuk menambahkan widgets lagi. Saya akan menambahkan foto-foto saya di sini. Foto saya ini. Oke, saya coba terbitkan. Kita keluar dari Elementor ini. Coba kita sesuaikan tampilannya. Yang tadi berandanya di home. Tampilan berandanya saya alihkan ke poster baru saya. Saya terbitkan. Keluar dari sini. Setelah itu kita ke post, kita akan menyunting kembali. Sunting. Kita kasih judul perkenalan Bagas Trip perbarui. Setelah itu kita akan mengunjungi situs. Di sini sudah terlihat postingan saya. Kalau kita klik beranda, akan muncul halaman-halaman statusnya.
Saya akan menunjukkan kembali peranan Bagastrip ini. Saya akan menambahkan kategori baru untuk postingan ini. Introduce, perkenalan. Oke, kita perbarui. Oke, di sini kategorinya sudah berubah menjadi perkenalan. Lihat statusnya. Kita klik lagi fragment Bagastrip. Oke, logo sudah berubah. Di sini ada title-nya. Dan di sini halaman-halaman statisnya dari website saya. Beranda yang berisikan tentang perkenalan atau abstraksi dari perusahaan Bagastrip tentang siapa Bagastrip, tentang pelayanan yang diberikan, aktivitas apa aja, kontak untuk menghubungi. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.